Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 7. Di video kali ini kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Kita langsung saja ke materi ya. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode yang terencana dan sistematis. Dilakukan oleh para peneliti, ilmuwan, atau siapapun boleh di berbagai bidang. Nah, prosedur ini digunakan untuk melakukan penelitian karya ilmiah dan dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal. Mau dari pendidikan, kesehatan, untuk membuat karya ilmiah sederhana, membuat skripsi, kemudian membuat disertasi, dan yang lain sebagainya. Nah, tahapan dari metode ilmiah itu secara umum ada 5, yaitu merumuskan masalah, observasi atau pengamatan, menyusun hipotesis atau dugaan sementara, eksperimen atau percobaan, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, tujuannya apa sih setelah kita memperoleh kesimpulan? Nah, dari hasil eksperimen tersebut, kita kan bisa mendapatkan banyak sekali produk dalam ilmu pengetahuan. Seperti misalnya, nanti kita akan mendapatkan teori, akan mendapatkan hukum ilmiah. Contohnya itu kalau di materi fisika kan ada hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. Nah, itu salah satu cara mendapatkannya bagaimana, yaitu dengan melakukan metode ilmiah. Jadi, cara-caranya itu disebut dengan metode ilmiah. Nah, di dalam metode ilmiah, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan objek penelitian. Jadi objek penelitian itu adalah sesuatu atau hal yang memerlukan penelitian, ingin diteliti atau wajib diteliti, dan itu bisa berupa gejala alam yang ada di sekitar, ya, atau yang sedang terjadi. Misalnya saat ini kan ternyata setelah mengalami COVID, penyintas atau yang sudah sembuh dari COVID itu ternyata bisa mengalami yang namanya gejala long COVID. Dan ini masih dalam penelitian juga. Long COVID itu nanti bagaimana cara mengatasinya, ciri-ciri umum, ataukah ada metode atau bahkan mungkin nanti dikembangkan ada obat yang dapat mengurangi gejala long COVID ini. Jadi peristiwa pandemi ini membuat banyak sekali penelitian atau hal-hal yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau pandemi COVID ini bukan sesuatu yang ingin diteliti malah, tapi wajib diteliti supaya apa? Supaya pandemi bisa berakhir ya. Itu. Nah, gejala alam itu bisa di sekitar kita, tidak harus yang sedang ngetren. Misalnya di sekitar rumah kamu ada bunga-bunga yang layu, tanaman yang layu, kamu ingin meneliti apa sih kira-kira yang membuat tanaman ini layu, terus apa yang harus saya lakukan. Nah, itu pun hal-hal sederhana bisa kita gunakan, menggunakan metode ilmiah untuk menelitinya, ya, penelitian sederhana. Kemudian contohnya nih, misalnya kita ingin mengamati pertumbuhan kecambah. Jadi ini materi yang paling sederhana, mungkin di SD kamu juga pernah belajar di IPA melakukan percobaan, tapi kita akan coba saja bahas supaya nanti lebih mudah. Ya. Misalnya ada pertumbuhan kecambah, kamu mengamati kok kecambahnya numbuhnya beda ya. Ada yang panjang-panjang banget, ada yang pendek, ada yang daunnya hijau, ada yang daunnya kuning. Ya. Apa sih yang menyebabkan perbedaan ini? Nah, pertama, kita tentu harus mencari tahu dari literasi, bisa baca buku, bisa nonton video, ataupun bisa membaca jurnal, membaca informasi dari website. Ya. Nah, kalau tadi kita melihat pertumbuhan kecambah, jadi kita harus cari tahu apa yang terkait dengan yang kita alami, yang kita lihat, yang ingin kita teliti. Jadi kalau ingin mengetahui pertumbuhan tentang kecambah, ya berarti apa sih pertumbuhan itu? Ciri-cirinya pertumbuhan itu apa pada tanaman, ya. Kemudian misalnya dapat ciri-ciri, batangnya bertambah tinggi, jumlah daunnya bertambah banyak, kemudian warna batang dan daunnya itu beda, ya. Misalnya pas waktu masih kecambah warnanya coklat, setelah ada daunnya batangnya lama-kelamaan menjadi hijau dan yang lain. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut? Apakah media tanamnya, apakah pupuknya, apakah lingkungannya, ya. Nah, kemudian ketika mau dalam metode ilmiah, saya sih pengen meneliti, tapi saya bingung apa ya yang mau saya teliti. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan penolong. Misalnya, faktor pertumbuhan tanaman yang ingin kamu teliti itu apa? Kan tadi kamu sudah literasi tuh, terus kamu sudah tahu ada faktor-faktornya, misalnya yang mempengaruhi pertumbuhan, misal ada media tanah, ada cahaya, ada air, ada kelembapan misalnya. Kemudian pertumbuhan kan punya ciri-ciri tuh. Nah, kamu pengen fokusnya ke apa? Misalnya
pertumbuhan itu tadi ciri-cirinya batangnya bertambah tinggi, jumlah daunnya bertambah banyak, kemudian muncul bunga, dan yang lain sebagainya. Kemudian, nah ini kecambah apa sih yang pengen kamu teliti? Misalnya yang mudah kamu temukan di rumah, di rumah ada kacang hijau. Di rumah saya punya kacang tanah, saya punya kacang merah, saya punya jagung. Nah, itu bisa kamu teliti. Atau bahkan mungkin saya punya padi nih, saya mau nyobain meneliti padi, silahkan, boleh. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan penolong yang bisa membantu kamu untuk pengen meneliti sesuatu atau membuat judul penelitian, ya, supaya kamu tidak bingung. Saya pengen teliti ini, tapi apanya sih yang pengen saya teliti? Kamu tertarik dengan pertumbuhan kecambah, tapi saya bingung apanya yang saya teliti. Nah, ini hal-hal seperti ini buatlah pertanyaan penolong. Kemudian dalam membuat penelitian, kamu juga perlu merumuskan judul yang kamu buat itu dengan satu kalimat supaya lebih mudah. Misalnya, pengaruh titik-titik pengaruh A terhadap B di tulis lokasinya. Misalnya, tadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan selain media tanam ternyata ada juga intensitas cahaya matahari. Ya, kemudian pertumbuhan itu ciri-cirinya apa saja? Bertambah tinggi. Nah, kita bisa membuat nih judul penelitian sederhana. Pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tinggi kecambah di lab IPA. Kenapa sih lokasinya perlu ditulis supaya memperjelas? Ketika kamu berada di lab, tentu saja akan berbeda ketika kamu percobaannya ada di halaman belakang rumah atau di halaman rumah atau misalnya di pinggir jalan. Nah, misalnya kamu pengen cari tahu pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tinggi kecambah di pinggir jalan. Bisa saja di pinggir jalan tersebut sering banget atau paparan mataharinya sangat kuat sehingga tidak hanya intensitas cahaya tapi cahaya matahari kan membuat panas. Jadi mungkin di situ suhunya akan berbeda dibandingkan ketika itu ada di dalam ruangan, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini salah satu panduan untuk membuat judul penelitian sederhana yang ingin kamu lakukan. Nah, kemudian di dalam penelitian kita juga mengenal beberapa variabel atau faktor, ya. Yang utama itu ada 3, yaitu variabel tetap, variabel manipulasi, dan variabel hasil. Variabel tetap itu adalah hal-hal yang ingin kita buat tetap atau dibuat sama. Misalnya, media tanamnya sama semua, seperti pada gambar ini kan media tanamnya kita gunakan kapas, semuanya pakai kapas. Kemudian jenis benihnya, jenis benihnya adalah kacang hijau varietas A. Ya sudah, berarti semua benihnya kita gunakan sama. Kemudian suhu ruangan, misalnya ruangannya di lab IPA, ya semua diletakkan di lab IPA. Di halaman rumah, semuanya diletakkan di halaman rumah, ya, itu variabel yang dibuat tetap. Kemudian variabel yang dibuat manipulasi atau yang dibedakan, yang dibuat bebas, yang nantinya akan mempengaruhi hasil penelitian. Contohnya itu adalah intensitas cahaya matahari, karena tadi kan kita ingin mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari, maka intensitas cahaya matahari itu nanti yang kamu manipulasi. Dimanipulasi maksudnya apa? Dimanipulasi itu ya berarti diatur-atur, dibedakan. Misalnya nih, yang A ditutup semua sampai tidak ada cahaya yang masuk, yang B ditutup sebagian, yang C sama sekali tidak tertutup. Jadi intensitas mataharinya bisa maksimal. Berikutnya adalah variabel hasil atau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi tadi. Yang dipengaruhi tadi apa ya? Nah, di judul tadi adalah tinggi tanaman. Maka variabel hasilnya adalah tinggi tanaman. Nanti kita akan menemukan perbedaan ataukah justru tidak ada perbedaan tinggi tanaman jika intensitas cahaya mataharinya itu berbeda-beda. Nah, ada variabel lain juga yang dapat mengganggu, disebut variabel pengganggu. Misalnya, ternyata kamu kurang teliti, kurang bersih, jadi di dalam kapas itu muncul jamur-jamur. Nah, jamur kan tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan, atau mungkin kamu kurang teliti, ada semut yang ikut masuk. Nah, jadi semut justru memakan sebagian dari benih, itu tentu saja akan mempengaruhi hasil. Kemudian di dalam perumusan masalah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk nanti membahas apa sih yang kamu teliti tadi. Ini berasal dari gejala alam yang tadi kamu lihat setelah kamu melihat gejala alam, kamu menentukan apa yang ingin kamu teliti. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu untuk membahas atau menghubungkan variabel-variabel dari penelitian yang tadi kamu buat.
Misalnya bagaimana sih pengaruh cahaya terhadap tinggi kecambah? Bagaimana tinggi kecambah di tempat yang berbeda paparan cahaya mataharinya? Lalu bagaimana tinggi kecambah di tempat yang mendapatkan paparan cahaya matahari langsung atau tidak langsung? Jadi misalnya itu di dalam lab IPA dibatasi oleh kaca, berarti tidak mendapat cahaya matahari langsung. Atau misalnya di lab IPA kaca jendelanya kamu buka sehingga benda tersebut bisa mendapatkan cahaya matahari secara langsung. Ya, nah itu mungkin menjadi menimbulkan hasil yang berbeda. Nah, kamu tinggal buat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kamu fokuskan, kamu bahas. Jadi pertanyaan tidak terlalu banyak, maka nanti ketika kamu sudah merumuskan masalah, kemudian melakukan eksperimen, mendapatkan hasil, kamu tidak bingung. Yang dibahas tuh nanti apanya sih? Jadi supaya fokus. Oh, ketika membuka laporan penelitianmu, pembaca langsung tahu bahwa oh nanti ternyata yang dibahas variabelnya itu adalah pengaruh cahaya terhadap tinggi, kemudian di tempat yang berbeda, cahaya paparan cahayanya langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian kita juga perlu membuat hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara sebelum kamu melakukan eksperimen. Jadi kamu nanti akan menduga nanti kecambah yang mendapat intensitas cahaya tinggi akan tumbuh optimal. Atau kamu buat dugaan lain, misalnya kecambah yang mendapatkan intensitas cahaya tinggi lebih tinggi dibanding kecambah yang tidak mendapat intensitas cahaya matahari. Atau kamu buat kesimpulan, misalnya tinggi kecambah akan sama di tempat yang mendapatkan intensitas cahaya tinggi maupun tempat yang tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Nah, itu karena itu nanti akan kamu uji hipotesisnya. Kemudian di dalam melakukan eksperimen kita perlu memperhatikan beberapa hal. Perlu kita buat berapa lama percobaannya, alat apa yang kamu gunakan, bahan apa yang kamu gunakan, perlu kita garis bawahi ya di sini ada perbedaan antara alat dan bahan. Kalau alat itu yang tidak habis dalam penelitian, sedangkan bahan itu yang bisa habis dan tidak dapat digunakan kembali. Ya, kalau pot penggaris bisa kita gunakan kembali media tanam. Kalau misalnya kamu pakai tanah, nah ketika tanamannya itu sudah mati, tanah bisa kamu pakai lagi, jadi bisa masuk ke alat. Kemudian bahan itu yang bisa habis, misalnya air kan lama-lama habis. Kertas aluminium foil kan tadi ketika dipakai sudah rusak, sudah bentuknya tidak bagus lagi, tentu saja tidak bisa digunakan kembali. Nah, kemudian kalian buat jadwal pengamatannya itu harus konsisten, misalnya melakukan pengukuran tinggi tanaman tadi setiap jam 4 sore atau setiap jam 7 pagi. Supaya apa? Supaya nanti rentang waktunya itu jelas ya, apakah setiap 12 jam ataukah setiap 24 jam. Jadi kamu buat jadwal kapan melakukan pengukuran. Kemudian dokumentasikanlah apa yang kamu amati itu. Bisa dalam data, kamu buat tabel, bisa juga dalam catatan, kamu foto, atau bahkan mungkin kamu videokan ya. Ini contoh-contohnya, dan yang paling penting lagi adalah di setiap wadah itu kamu berikan label. Untuk apa? Untuk mudah mengetahui, pot 1 ini tadi isinya apa, pot 2 itu apa, pot 3 itu apa, pot 4 itu yang bagaimana. Jadi perlu kita memberikan label pada setiap wadah atau pada setiap tempat yang kita gunakan untuk penelitian supaya mudah untuk diamati. Nah, di dalam pengumpulan data, nah, tadi ya kita melakukan pelabelan tadi, melakukan pelabelan terhadap objek penelitian. Jadi datanya juga kita ambil ya, jamnya, alat. Kemudian data itu kamu catat bisa dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif, tapi lebih baik ketika dua-duanya. Jadi misalnya di data kuantitatifnya di tempat yang terang tinggi tanaman itu pada hari kelima 1,5 cm. Ya, ini ada keterangan satuannya ya, sentimeter, 1,5 cm. Lalu jurnal atau deskripsi kualitatifnya, data kualitatifnya apa? Misalnya batangnya berwarna putih semua, atau batangnya sebagian putih, sebagian kuning, atau sudah mulai muncul daun, batangnya lurus, batangnya berkelok-kelok, ya, atau batangnya melengkung. Jadi perlu tambahan catatan deskripsi secara kualitatif.
Kemudian karena apalagi ketika kamu lakukan dalam kelompok, perlu juga untuk melakukan pencatatan tugasnya siapa saja hari ini, siapa yang mengamati. Tapi kalau ketika kamu sendiri ya maka petugasnya adalah kamu sendiri. Jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap pengamatan. Data kualitatif itu berupa deskripsi, data kuantitatif itu ada angka dan menggunakan alat ukur. Nah, setelah kamu dapat data pengamatannya, kamu bisa melakukan pengolahan data atau kamu membahas hasil penelitian kamu tadi. Ya, kalau di lab kita sih bisa untuk tinggi tanaman itu kita pakai alat yang namanya auxanometer. Tapi ketika dilakukan di rumah, itu bisa menggunakan penggaris atau alat yang seadanya saja yang mudah ditemukan di rumah. Nah, pengolahan data itu bisa kamu buat dalam tabel data, bisa dalam grafik, bisa dalam lingkaran, bisa dalam deskripsi catatan hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian di dalam mengolah data itu nanti kamu selain menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tadi, kamu juga nanti mencocokkan hasil yang kamu peroleh dengan teori-teori yang sudah ada. Misalnya dengan teori yang sudah ada, tanaman nanti akan mengalami etiolasi di tempat yang gelap. Jadi batangnya akan lebih panjang atau lebih tinggi, tetapi kurus. Nah, bagaimana hasil penelitianmu? Apakah hasil penelitianmu justru malah sebaliknya? Ataukah sama? Nah, kemudian kamu bahas kok bisa sama dengan teori atau mengapa berbeda dengan teori, apa saja yang menyebabkan hal-hal itu bisa terjadi, itu kamu ulas. Jadi mencocokkan hasil sebenarnya yang kamu peroleh dengan teori yang sudah ada atau teori yang kamu dapatkan dari sumber yang terpercaya. Setelah kamu mengolah datanya tadi, maka kamu membuat laporan penelitian sederhana. Bisa di buku catatan atau juga bisa kamu ketik dengan format yang supaya lebih rapi. Nah, umumnya di laporan penelitian itu terdiri dari beberapa bab, ada 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian bab 2 isinya adalah kajian atau dasar teori, bab ketiga itu isinya data, dan bab keempat itu adalah pembahasan, lalu bab kelima itu kesimpulan. Untuk pendahuluan di situ ada rumusan masalahnya, ada hipotesisnya, ada alat dan bahan yang digunakan atau prosedur kerjanya. Sedangkan untuk latar belakang penelitian itu adalah hal-hal apa sih yang menyebabkan kamu ingin meneliti gejala alam tersebut, yang membuat kamu tertarik untuk meneliti itu apa? Nah, ataukah mungkin hal-hal tersebut menjadi berguna, ataukah hal tersebut menurut kamu memberikan manfaat apa sehingga kamu tertarik, atau kepentingannya apa sehingga kamu melakukan penelitian berdasarkan gejala alam yang kamu amati. Yang kedua adalah kajian teori. Ini teori-teori yang mendukung eksperimen kamu dari berbagai buku, ensiklopedi, kemudian website yang dapat dipertanggungjawabkan. Kamu bisa ambil teori-teori yang mendukung, misalnya teori pertumbuhan, teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, atau misalnya teori tentang benih yang kamu pakai itu punya karakteristik seperti apa tanamannya. Nah, itu kamu bisa tuliskan di sini. Kemudian bab 3 itu isinya data. Itu adalah data hasil pengamatan kamu selama eksperimen yang bisa berupa tabel data tadi, bisa berupa grafik, atau kamu tambahkan bawahnya itu adalah catatan dari selama pengamatan atau data kualitatif. Jadi isinya data kuantitatif dan data kualitatif. Baru yang keempat itu adalah pembahasan, membahas hasil eksperimen dibandingkan dengan teori-teori yang tadi kamu tulis di dasar teori, atau menjawab dari rumusan masalah yang sudah kamu buat tadi, atau menjawab membandingkan hasil kamu dengan hipotesis yang sudah kamu buat. Baru terakhirnya itu adalah kesimpulan, menyimpulkan hasil penelitian. Nah, menyimpulkan hasil penelitian ini itu adalah berkaitan dengan judul yang tadi kamu buat. Jadi kok misalnya judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tinggi tanaman, maka kesimpulanmu bisa seperti intensitas cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang diletakkan dengan intensitas cahaya matahari 0 atau tidak ada intensitas cahaya matahari sama sekali menghasilkan tanaman paling tinggi, sedangkan yang tanaman paling pendek dihasilkan pada tanaman yang terpapar intensitas cahaya matahari paling besar.
Atau cukup dengan intensitas cahaya matahari mempengaruhi tinggi tanaman. Semakin tinggi intensitas cahaya mataharinya, maka batang tanaman semakin pendek misalnya, atau menjadi lebih pendek. Kemudian ada saran. Apa sih saran yang perlu dilakukan? Misalnya buat 3 macam variasi, atau misalnya dalam setiap variasi perlu 2 pot. Jadi misalnya tidak hanya masing-masing satu, karena ternyata pas waktu kamu melakukan penelitian di pot yang satu bijinya tidak tumbuh. Jadi mungkin ketika pengamat saran yang berikutnya sebaiknya menggunakan lebih dari 3 biji di dalam satu pot. Nah, supaya apa? Supaya kalau ternyata bijinya itu tidak tumbuh, masih ada biji yang lain yang bisa digunakan. Seperti itu. Atau kamu mau menyarankan untuk menguji ulang eksperimen ini supaya mendapatkan hasil yang semakin bisa akurat seperti itu ya. Nah, laporan hasil penelitian ini nanti dapat dipublikasikan secara luas atau terbatas. Misalnya dipublikasi secara luas ya bisa dipublikasikan di sosial media, kemudian di website-website yang memang untuk menampung tentang karya-karya penelitian sederhana. Atau kalau dipublikasikan secara terbatas itu misalnya hanya di dalam kelas atau misalnya di majalah penelitian di sekolah seperti itu ya. Nah, metode penelitian ini, metode ilmiah ini sering sekali dilakukan terutama di dalam kegiatan karya ilmiah. Jadi kegiatan karya ilmiah pasti menggunakan metode ilmiah ini. Ya. Nah, ini tadi video tentang metode ilmiah. Semoga membantu dalam kalian belajar, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh.